Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Merem Jadi ingin mempresentasikan analisis laporan keuangan. Saya Pradita Risma Rukpita dengan NIM 4322010021 dan rekan saya Fatmawati Handayani dengan NIM 432200100029 dan rekan saya yang satu lagi Nuri Mama dengan NIM 432200100204. Analisis rasio. Analisis rasio adalah sebuah metode untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dengan membandingkan berbagai angka dalam laporan keuangan. Rasio likuiditas dari PT Paros Tbk. Rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Rasio ini meliputi current ratio dan quick ratio. Current ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya jangka pendek dengan menggunakan aset lancar, sedangkan quick ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dapat dengan cepat diubah menjadi kas. Di sini ada tabel dari cash ratio, yaitu kas dan setara kas dibagi utang jangka pendek. Dari tabel ini kita bisa lihat tabel cash ratio, kas dan setara kas, utang jangka pendek, dan hasil. Selanjutnya di sini ada quick ratio atau EDIC test ratio, yaitu dengan rumus total aset lancar dikurang persediaan dibagi utang jangka pendek. Dan di sini ada tabel tahun, total aset lancar, persediaan, utang jangka pendek, dan hasil. Lalu selanjutnya ada current ratio dengan rumus total aset lancar dibagi utang jangka pendek. Begitupun di tabel berikutnya di sini ada current ratio, total aset lancar, utang jangka pendek, dan hasil. Hasil interprestasi yaitu tabel rasio likuiditas menunjukkan 3 rasio, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio selama 3 tahun terakhir. Current ratio dan quick ratio menunjukkan penurunan pada tahun 2020, namun meningkatkan kembali pada tahun 2021. Sementara cash ratio terus meningkat. Perusahaan berhasil mendapatkan peringkat pertama pada tahun 2021 untuk semua rasio, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dan memiliki cukup kas untuk menutupi hutang jangka pendek. Lalu selanjutnya ada rasio solvabilitas PT Paros Tbk, yaitu rasio solvabilitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjang. Rasio ini meliputi debt to equity ratio dan interest coverage ratio. Debt to equity ratio mengukur seberapa besar kewajiban jangka panjang perusahaan dibandingkan dengan ekuitas, sedangkan interest coverage ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga atas hutang jangka panjang. Terima kasih. Selanjutnya ada debt to equity ratio atau DEL dengan rumus total liabilitas dibagi modal. Di tabelnya ada debt to equity ratio dari total liabilitas, modal, dan hasil dari 2019 sampai 2021 bisa dilihat langsung hasilnya. Dan selanjutnya ada debt to asset ratio atau DAR dengan rumus total liabilitas dibagi total aset. Dengan tabelnya itu ada debt to asset ratio DAR, total liabilitas, total aset, dan hasil bisa dilihat langsung dari tabel dari tahun 2019 sampai 2021. Selanjutnya ada hasil interprestasi. Tabel rasio solvabilitas menunjukkan dua rasio, yaitu debt to asset ratio atau DAR dan debt to equity ratio atau DER. Selama 3 tahun terakhir dan stabil sekitar 60-61%, sementara DER mengalami fluktuasi 155% pada 2019, naik menjadi 159% pada 2020, dan turun menjadi 148% pada tahun 2021. Lebih baik dalam DAR dibanding DER, tetapi ranking tidak dapat dijadikan patokan menilai kesehatan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada rasio aktivitas atau PT Paros Tbk. Rasio aktivitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Rasio ini meliputi inventory turnover, account receivable turnover, dan account payable turnover. Inventory turnover merupakan seberapa sering perusahaan memutar stok barang dan periode tertentu. Account receivable turnover mengukur seberapa cepat perusahaan melakukan tagihan dari pelanggan. Sedangkan account payable turnover mengukur seberapa cepat perusahaan membayar hutang kepada pemasok. Di sini ada fixed asset turnover dengan rumus penjualan dikurang total aset. Bisa dilihat tabel ada fixed asset turnover, penjualan, total aset, dan hasil dari tahun 2019 sampai 2021.
Dan di sini ada total asset turnover dengan rumus aktiva persediaan, bisa dilihat tabelnya dari tahun 2019 sampai 2021. Selanjutnya ada inventory turnover ratio, di sini ada penjualan dibagi persediaan, bisa dilihat langsung dari tabel 2019 sampai 2021. Dan ini ada hasil interpretasi tabel rasio aktivitas menunjukkan 3 rasio, yaitu fixed asset turnover ratio atau FATO, total asset turnover ratio atau TATO, dan inventory turnover ratio atau ITO. Selama 3 tahun terakhir, FATO menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 ke 2021, sementara TATO stabil selama 3 tahun terakhir. Itu mengalami penurunan pada tahun 2020, tetapi kembali meningkat pada tahun 2021. Perusahaan berhasil menaikkan peringkat terbaik pada tahun 2021 untuk semua, menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan nilai tinggi pengguna aset tetap, aset total, dan persediaan. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Rasio ini meliputi current ratio dan quick ratio. Current ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar, sedangkan quick ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dapat dengan cepat diubah menjadi kas. Selanjutnya di sini ada gross profit margin, di mana rumusnya itu laba kotor dibagi penjualan. Di sini ada tabel gross profit margin tahun 2019 sampai 2021 yang dimana ada terdiri laba kotor, penjualan, dan hasilnya. Selanjutnya ada net profit margin dengan rumus laba bersih dibagi penjualan, dan di sini ada tabel tahun laba bersih, penjualan, dan hasil. Dan di sini juga ada return on asset, di mana rumusnya laba bersih sebelum pajak dibagi total aset. Dan ada tabel return on asset tahun 2019 sampai 2021, dan di sini ada hasil laba bersih sebelum pajak, total aset, dan hasil. Dan di sini juga ada return on investment atau ROI, laba yang dimana rumusnya itu laba bersih setelah pajak dibagi total aset. Dan di sini juga ada tabel tahun 2019 sampai 2021, ada laba setelah sebelum pajak dan total aset dan hasil. Selanjutnya ada return on equity atau ROE, di mana rumusnya itu laba bersih sebelum pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Dan di sini juga ada tabel tahun 2019 sampai 2021 dan laba bersih sebelum pajak, ekuitas pemegang saham, dan hasil. Di sini untuk hasil interpretasinya yaitu tabel rasio profitabilitas menunjukkan 4 rasio, yaitu gross profit margin atau GPM, net profit margin atau NPM, return on asset atau ROA, return on investment, dan return on equity atau ROE. Selama 3 tahun terakhir, GPM menunjukkan penurunan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2021. Sementara NPM, ROA, ROE, dan ROE mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 dan hanya sedikit pulih pada tahun 2021. Perusahaan mendapatkan peringkat terbaik pada tahun 2019 untuk semua rasio, namun mengalami penurunan pada tahun berikutnya, menunjukkan bahwa perusahaan perlu melakukan perbaikan dalam penghasilan keuntungan. Sekian presentasi tentang analisis laporan keuangan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.